Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman semuanya kabarnya sehat walafiat. Di vlog kali ini saya lagi liburan Lebaran Korea ya, hari Jumat. Alhamdulillah bertepat hari Jumat kita akan melaksanakan sholat Jumat. Di samping saya ini ada orang spesial di samping saya. Yaitu masih Alhamdulillah bisa sholat Jumat. Iya. Ini saudara حي على حي على حي على حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kaum muslimin jemaah rahmatullah, kita telah menikmati dan akan menikmati liburan Tusok 4-5 hari, yang mana biasanya kita berkunjung dari rumah teman ke teman atau menikmati liburan. Setelah kita 6 bulan atau 1 tahun bekerja terus, maka pada saat-saat seperti ini yang indah ini kita menikmatinya dengan berbagai macam amal yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mengingatkan kita bahwa kita pun akan menikmati liburan Tusok yang panjang, yaitu ketika kita di alam kubur. Artinya, para penghuni kubur tergadai di kuburan mereka.
terputus dari amalan sholat, dan menunggu hari hisab yang tidak diketahui hasilnya. Mereka berada dalam kesepian, hanya ditemani amalnya ketika di dunia. Dalam suasana demikian, ada beberapa orang yang kebaikannya terus mengalir. Jasad mereka bersemayam dengan tenang di alam kubur, namun balasan pahala mereka tidak terhenti. Pahala mereka terus berdatangan, padahal mereka terdiam dalam kuburnya menunggu datangnya kiamat. Sungguh masa pensiun yang sangat indah, yang tidak bisa terbeli dengan dunia seisinya. Oleh karena itu ada 7 amalan yang terus mengalir pahalanya, dan mudah-mudahan kita minimal masuk dari salah satu, 2 atau 3, bahkan kalau bisa seluruhnya bisa mengerjakan amal berikut ini yang bisa mewarisi pahala kita kelak di alam kubur. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'un yajril lil 'abdi ajruhunna min ba'dihi mautihi wa huwa fi qabrihi." Ada 7 amalan yang pahalanya tetap mengalir untuk seorang hamba setelah dia meninggal, padahal dia berada di alam kuburnya. Yang pertama, man 'allama 'ilman, mengajarkan ilmu pengetahuan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu yang bermanfaat, yang mengantarkan seseorang mengenal agama dan rohnya. Ilmu yang menjadi petunjuk seseorang ke jalan yang lurus, juga ilmu yang mengenalkan jalan hidayah dan jalan kesesatan. Ilmu yang mengajarkan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram. Ketika orang yang berilmu wafat, maka ilmu mereka pun tetap kekal di tengah-tengah masyarakat. Di saat jasad mereka tertanam di tanah kuburan, pahala mereka tetap bermunculan. Sehingga para ulama mengatakan, yamutul alim wa yabqa kitabuh. Saat ulama pergi, maka kitab-kitab mereka, buku-buku mereka tetap kekal abadi. Apakah ini juga berlaku untuk ilmu dunia seperti ilmu matematika, geometri, dan sebagainya? Pertanyaan ini pernah disampaikan kepada Imam Ibnu Utsaimin. Beliau menjawab yang artinya secara hadis di atas adalah ilmu yang sifatnya umum. Semua ilmu yang bermanfaat bisa mendatangkan pahala. Hanya saja yang paling bermanfaat adalah ilmu syariah. Andai ada orang yang wafat dan dulu dia pernah mengajarkan tentang keterampilan yang mubah dan itu bermanfaat bagi orang yang diajari, maka dia mendapatkan pahala dan juga diberi pahala untuk memberikan ilmu semacam ini. Kemudian yang kedua, au ajra fahran, au ajra nahran, mengalirkan sungai yang mati. Maksudnya adalah membuat aliran pada sungai yang tertahan airnya, agar air tersebut bisa mengalir ke tempat-tempat pemukiman masyarakat, sehingga orang lain bisa memanfaatkannya. Masyaallah muslimin, betapa besar kebaikan dari amalan mulia ini, memudahkan manusia memperoleh air yang merupakan kebutuhan yang paling utama dalam kehidupan manusia. Juga serupa dengan amalan ini adalah membangun penampungan air di tempat-tempat yang dibutuhkan manusia. Kemudian yang ketiga, au hafara bi'ra, yaitu menggali sumur. Dijelaskan dalam satu hadis dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, suatu ketika ada seorang lelaki yang merasa sangat kehausan, lalu ia menjumpai sebuah sumur. Kemudian ia turun, lalu meminum airnya. Setelah itu ia naik lagi. Sesampainya di atas, dia melihat seekor anjing yang menjulur-julurkan lidahnya memakan tanah yang lembab saking hausnya. Lelaki itu mengatakan, anjing ini pasti merasa sangat kehausan sebagai kehausan,
sebagaimana kehausan itu tadi. Lalu ia kembali turun ke dalam sumur dan memenuhi sepatunya dengan air. Setelah itu ia beri minum anjing tersebut. Oleh karena perbuatannya ini, Allah Subhanahu wa taala pun bersyukur kepadanya dan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, jika hanya dengan memberi minum seekor anjing bisa menyebabkan semua dosanya diampuni, bagaimana pula dengan orang yang membuat sebuah sumur yang bisa dimanfaatkan banyak orang. Kemudian yang ketiga, au hafara bi'ra. Yang keempat adalah au ghorosa nakhla, menanam kurma. Mengapa kurma? Kurma adalah pohon yang paling utama dan paling bermanfaat untuk manusia. Barang siapa yang menanam kurma lalu membagikan buahnya kepada kaum muslimin, maka pahalanya akan dia dapatkan dari setiap butir kurma yang dimakannya. Dan setiap orang ataupun hewan bisa memperoleh manfaat dari buah kurma. Ini sama halnya dengan orang yang menanam pohon kelapa yang bermanfaat lainnya, baik bermanfaat karena buahnya atau bermanfaat karena teduhnya atau karena lainnya. Dia juga akan memperoleh pahala. Dalam hadis ini disebutkan kurma karena keutamaan dan keistimewaan kurma yang tidak dimiliki pohon lainnya. Masyaallah muslimin rahimahullah, yang kelima, bana masjidun al musola, membangun masjid, musola atau surau tempat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, seperti masjid At-Taubah kita ini. Semua yang ikut memakmurkannya, memeliharanya, merawatnya, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala akan masuk dalam kategori 7 golongan orang yang masuk surga yang selalu pahalanya mengalir. Masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbul bilad ila Allahi masajidha wa abghadul bilad ila Allahi aswaquha." Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya, dan yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala adalah pasar, karena pasar adalah penuh penipuan. Karena itu, orang yang membangun masjid, musola, dia akan memperoleh pahala dari setiap aktivitas kebaikan yang dilakukan di masjid tersebut. Nabi SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang membangun sebuah masjid karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala semata, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga. Kemudian yang keenam, waratha mushaf, yaitu menghadiahkan mushaf Al-Quran atau kitab-kitab beragama. Menghadiahkan Al-Quran berarti memberi fasilitas orang lain untuk bisa mendapatkan pahala sebanyak huruf yang dibaca dalam Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka dia mendapatkan satu pahala, dan satu pahala dilipat gandakan menjadi 10. Masyaallah muslimin rahmatullah. Yang terakhir, yang ketujuh, autarka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi, yaitu memiliki anak yang soleh atau solehah. Kalau kita setiap kita tentu ingin memiliki anak yang soleh solehah, maka tidak ada lain, kita harus menjadi orang soleh seluruh, harus menjadi orang soleh terdahulu, harus menjadi bapak yang baik yang soleh. Masyaallah muslimin rahmatullah, ketika orang tua mendidik anaknya, maka dia akan mendapatkan pahala dari amal soleh yang dilakukan anaknya. Karena setiap orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, dia akan mendapatkan pahala selama orang itu mengamalkan ilmu. Nabi SAW bersabda yang artinya, apabila anak Adam meninggal, maka terputus darinya semua amalan kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, infak jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan kebaikan, memintakan ampunan kepada orang tuanya. Masyaallah muslimin rahmatullah, begitu indahnya Islam ini. Seluruh aktivitas ibadah kita, seluruh aktivitas kegiatan kita sehari-hari senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah catat sebagai amal kebaikan kita. Dijelaskan dalam suatu hadis yang artinya, siapa yang menghidupkan sunnahku yang baik dalam Islam,
kemudian diikuti oleh orang yang setelahnya, maka dicatat untuknya mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Kemudian siapa yang menghidupkan tradisi yang jelek di tengah kaum muslimin, kemudian diikuti oleh orang lain setelahnya, maka dia mendapatkan dosa sebagaimana dosa orang yang melakukannya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua sehingga mudah untuk melakukan berbagai macam kebaikan dan kebajikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal ihtisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fi nafsihi wa thanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala fi kitabihi al-'azim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qurabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wal muslimina wal muslimat al-ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil munafiqin fansurna 'alal qaumil zalimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana qul lana waghfir lana innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamat